Selamat datang di cakrainvestigasi.com. Terkait Undang-Undang Odol, ratusan sopir truk di Banjarnegara menggelar aksi mogok tolak Undang-Undang Odol. Selengkapnya reporter Husnen melaporkan dari Banjarnegara, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Ini aksi solidaritas untuk agar pemerintah ketimbang kebanyakan karena ini kan dampaknya sangat luar biasa ke perekonomian. Yang jelas dari kebanyakan jadi mahal dan armada juga mengeluh kayak gitu ya, gitu. Ada gitu. Sip, siapa? Apa mas? Gimana Pak? Pak, namanya Pak siapa Pak? Mas Rudi Pak. Rudi sebagai koordinator ya Pak? Oke. Aksi ini aksi apa? Terus dari kapan sampai kapan? Yang dituntut apa Pak? Yang dituntut biar masyarakat itu tahu ibaratnya kalau muatan sedikit pastikan ongkosnya lebih mahal. Nah, dari tindakan odol ini saya nggak bisa mas lah. Nggak bisa. Mas Doni aja Mas Doni. Jadi ben aksinya lebih Dengar. Ya, ini kan bisa. Mas. Iya, malah manggil-manggil jenengan. Nyorot aja, apa? Iya. Wawancara. Aksi ini merupakan aksi solidaritas untuk menolak aturan odol karena aturan odol itu sangat memberatkan bagi kami awak armada dengan beban muatannya sedikit, kayak gitu ya ini gitu. Ya, tuntutannya apa? Pertanyaan aja. Ya, gitu ya. Apa? Iya. Tujuannya apa aja? Terus sampai kapan? Ini sampai kapan aksinya sampai kapan? Tujuannya apa? Terus sampai kapan? Keluarnya apa? Ya, tuntut ya. Namanya siapa Mas? Nama saya Doni Adam Pramudia. Ini aksi apa? Sampai kapan? Tujuannya apa sih Mas? Untuk kali ini kita masih melanjutkan aksi yang sama, yaitu aksi demo penghapusan aturan odol, overdimension, overloading yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, di situ kita juga menuntut ketika odol ini tidak bisa dihapus, kita tidak berharap untuk adanya penundaan, tapi paling tidak dari pemerintah bisa mengeluarkan regulasi ongkos kirim untuk membawa muatan baik dari Kabupaten Banjarnegara ataupun yang lainnya ke wilayah yang lain juga. Dimulai kapan? Untuk aksi yang kita laksanakan saat ini sudah dimulai dari tanggal 13 kemarin sampai dengan hari ini tanggal 14, dan nanti kita akan melanjutkan acara ini sampai dengan jam 12 malam. Apabila masih ada banyak teman-teman yang tetap berangkat membawa muatan, kita sediakan kantong parkir di wilayah Jalan Raya Besang, Jalan Baru, untuk tempat istirahat mereka sampai jam 12 malam. Harapannya apa Pak? Berarti artinya untuk
ada sweeping atau seperti apa Mas? Sweeping enggak sih ya, istilahnya kita hanya memberikan sosialisasi sama teman-teman yang masih bergerak, yang masih istilahnya nyari uang lah ya. Itu kita hanya memberikan sosialisasi ke mereka terkait dengan adanya aturan ini. Harapannya kegiatan ini kedepannya seperti apa Mas? Harapannya ke depan dari pemerintah pusat dan segala lembaga yang berkaitan dengan undang-undang ini dapat lebih memperhatikan di tempat kami dari yang masyarakat paling bawah. Istilahnya ketika odol ini tidak dihapus dan kami dari sopir-sopir harus buat sesuai dengan dimensi ataupun berat tonase jumlah yang sedikit sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari kami sopir tidak mempermasalahkan, kita malah senang muatan sedikit tapi ongkosannya tetap. Tapi saat ini yang disosialisasikan dari pemerintah itu tidak ada solusi. Ketika membawa barang dari Banjarnegara ke Jakarta dengan muatan 10 ton, ongkosan 3 juta, otomatis dari sini pengusaha memberikan ongkos ketika standarisasi itu paling-paling hanya 1.500.000 sampai dengan 2 juta. Nah itu kan sangat merugikan masyarakat, tentunya pedagang juga. Walaupun itu tidak diberlakukan atau tidak dihapus odolnya, itu akan berdampak juga kepada masyarakat bawah. Pengusaha ngambil harga murah dengan ongkos kirim dari Banjarnegara ke Jakarta, otomatis dari petani murah, tapi penjualannya dari para penjual itu lebih tinggi lagi karena ongkos kirimnya yang lebih mahal. Berapa dari Untuk wilayah Banjarnegara kami data untuk yang sudah melaksanakan aksi ini selama 2 hari itu berarti kemarin sekitar ada 300 untuk beberapa titik. Mungkin sama hari ini juga sekitar 300. Kalau untuk masalahnya Alkombara, Alkomunitas Banjarnegara, alhamdulillah untuk sampai saat ini kita dari sekitar 2000 sopir di sini guyup rukun solidaritas mendukung teman-teman yang sedang berjuang di sana. Terus himbauan terhadap teman-teman sopir terkait dengan kegiatan ini seperti apa? Ya, untuk himbauan kami kepada teman-teman sopir yang di sana tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan dan juga jangan lupa menghargai teman-teman yang sedang berjuang ini. Walaupun tidak bisa ikut gabung di sini, paling tidak sukseskanlah acara untuk mogok kerja ini agar lebih bisa diperhatikan lagi oleh pemerintah pusat. Kalau titiknya di Banjarnegara yang seperti ini ada di mana saja, Mas? Untuk titiknya kami kemarin sudah koordinasi, ada 4 titik, yaitu di lampu merah pertigaan Singomerto, pertigaan Pucang Bawang Banjarnegara, dan terus perempatan Kapen Wanajadi, terus yang terakhir di pertigaan depan Polsek Banjarmangun. Dengan Mas siapa ini Mas? Doni. Ya. Oke, terima kasih waktunya Mas ya. Siap. Terima kasih Mas.